pertama kita di pembelajaran bahasa Sunda. Ini merupakan ajang perkenalan bagi kita, terutama kelas 7 yang belum pernah ketemu bersama saya ya. Perkenalkan, nama saya Apandi. Saya mengajar bahasa Sunda di kelas 7, kelas 8 dan bahasa Inggris di kelas 9. Agak aneh mungkin ya, karena memang bahasa Sunda langsung ke bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa, karena saya mengajar bahasa Sunda untuk kalian. Ini kita gunakan buku yang kita gunakan buku selama 1 tahun ini adalah buku Rancage Bahasa Sunda. Ini kalian bisa dapatkan dengan cara meminjam ke perpustakaan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalian pastikan sudah dapat bukunya. Tapi kalau LKS saya tidak menggunakan LKS. Jadi latihan semua ada di sini. Dan jangan lupa buku yang saya gunakan hanya 2, buku catatan dan buku latihan. Kalaupun memang tidak perlu 2, 1 pun sebenarnya tidak apa-apa, karena nanti latihan bisa saya gabung dengan buku catatan. Baik, kita mulai pembelajaran saat ini ya. Jangan lupa juga ya, penilaian yang akan saya gunakan itu ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu ulangan, tugas, PR, dan juga latihan-latihan, dan juga penilaian demonstrasi atau penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian akan mempraktekkan bahasa Sunda, nah itu menjadi penilaian keterampilan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap. Sikap kalian pun akan kami nilai. Ada 3 cara. Yang pertama observasi, yaitu saya lihat langsung kalian dalam tatap muka. Tapi kalau dalam online kayak gini tidak bisa, karena kan saya juga tidak bisa melihat kalian, betul ya? Nah makanya cukup 2 saja, yaitu pengetahuan dengan cara mengerjakan tugas, soal-soal yang nanti saya akan berikan. Kemudian yang kedua adalah soal keterampilan, yaitu kalian mempraktekkan entah itu di video kah atau mungkin nanti kita akan praktek langsung seperti ini. Oke, itu tentang penilaian. Buku yang saya gunakan juga ini tadi sudah dibahas. Nah baik, kita akan mulai saja penggunaan buku ini. Di dalam 1 tahun ini ada 8 bab. Nah kita bagi 2 dari semester pertama dengan semester kedua. Semester pertama akan ada 4 bab. Makanya kalau kalian sudah dapat buku ini bisa lebih membantu. Kita masuk ke bab pertama ya. Bab pertama ini mengenai paguneman. Ini agak kesulitan juga kalau kalian yang memang bukan berasal dari bahasa Sunda. Tapi tidak apa-apa, karena pengantarnya juga bukan bahasa Sunda. Saya akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami, terutama bagi siswa-siswi yang memang belum pernah belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda tidak sulit kok, asal kalian mau belajar, asal kalian mau mendengarkan, asal kalian mau mencoba, itu tidak akan sulit. Kita akan mulai dengan bab yang pertama. Kalau kalian sudah ada bukunya, kalian bisa lihat di halaman 9. Itu mengenai pengajaran pertama, yaitu paguneman. Dalam bahasa Indonesia, paguneman itu artinya dialog. Nah, di dalam bahasa Sunda atau di dalam buku ini yang kita akan bahas adalah 4 macam dialog. Yang pertama adalah dialog perkenalan, yang kedua adalah dialog meminta maaf, dan yang ketiga adalah dialog berterima kasih, dan yang keempat adalah dialog meminta izin. Oke? Itu yang akan kita bahas. Nanti ada latihannya, ada soalnya, kemudian ada prakteknya, mempraktekkan 4 macam dialog seperti itu. Tapi kalian tidak mempraktekannya keempat-empatnya. Kalian cukup pilih salah satu dari 4 macam dialog itu. Dialog berterima kasih, memperkenalkan, meminta izin, dan juga meminta maaf. Oke, kompetensi dasar yang akan kita laksanakan adalah 1, mengenai pengetahuan. Karena tadi pengetahuan dengan keterampilan dinilai. Yang pengetahuan yang pertama adalah memahami dan juga mengidentifikasi bentuk teks paguneman. Tadi ada 4 jenis. Kemudian yang kedua, dalam keterampilan kalian akan menyusun dan juga mendemonstrasikan paguneman atau dialog di dalam bahasa Sunda yang keempat tadi. Itu kompetensi dasar yang harus kalian pahami selama belajar bahasa Sunda, terutama di bab 1 ini. Kemudian apa sih tujuan pengajarannya? Yang pertama, siswa itu bisa membaca teks paguneman. Jadi kalau kalian bisa baca teks paguneman, berarti kalian sudah lulus di tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa ngaregepkeun itu mendengarkan teks paguneman kalawan atau kalayan sargep atau dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa bisa
memahami struktur teks paguneman. Dan yang keempat, metaken. Nah, ini menjadi nilai dari keterampilan. Metaken itu memperagakan paguneman atau dialog. Nah, ini yang nanti akan saya nilai lebih banyak porsinya karena bahasa itu berhubungan dengan kemampuan keterampilan. Dan yang terakhir adalah si siswa bisa mengidentifikasi kecap-kecap yang ada di dalam paguneman tersebut. Ya, itu mengenai tujuan pengajaran. Baik, kita akan mulai saja dengan yang pertama. Kalau kalian sudah punya bukunya, kalian bisa buka buku halaman 10. Itu kita akan membaca teks paguneman. Di dalam teks paguneman yang ada di poin A itu halaman 10 ada nganjang kaimah didi. Kita akan bahas satu-satu. Nganjang kaimah didi itu apa? Nganjang itu artinya berkunjung ke rumah Didi. Oke, berkunjung ke rumah Didi. Nganjang artinya berkunjung. Imah itu artinya rumah. Kalau Didi itu nama orang. Berarti judulnya adalah berkunjung ke rumah Didi. Nah, setelah kalian membaca, silakan baca saja dari mulai Assalamualaikum, Waalaikumsalam, waler gunani bari gua giru mukakeun pantohan. Nah, silakan kalian pelajari, silakan baca, latihan baca atau mungkin latihan baca. Nanti akan ada pertanyaan mengenai paguneman yang sudah kalian baca. Lihat di halaman 11 ada latihan 1. Latihan 1 mengenai pertanyaan yang ada di dalam paguneman yang pertama. Silahkan pelajari itu, baca-baca. Kalau kalian punya kamus bahasa Sunda itu lebih bagus lagi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Saya akan membahas mengenai latihan yang pertama. Kalian kerjakan dulu latihan yang pertama. Oke? Kemudian di Google Classroom kalian akan mengupload hasil latihan kalian. Minggu depan kita akan bahas latihan pertama yang sudah kalian kirimkan melalui Japri ke nomor saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Sampurasun.